Shalom. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan ya. Baik saudara, pagi ini saya akan secara khusus membahas satu bagian di dalam Injil Matius ya, yang saya pikir kita perlu memahami bagian ini supaya kita semakin mengenal ya, semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, saudara ya, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan, supaya kita semakin teleos ya, teleos itu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, dan suatu hari nanti ketika Tuhan datang kita menjadi bagian dari warga kerajaan Allah yang menikmati berkat Tuhan di dalam kerajaan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius ya. Injil Matius pasalnya yang ke-5. Sudah dapat ya? Injil Matius pasalnya yang ke-5. Kita akan mengarahkan perhatian kita kepada bagian tentang Yesus dan hukum Taurat, yaitu ayat 17 sampai ayat 48 ya. Nah, saya harap saudara nanti di rumah saudara bisa ambil waktu yang khusus untuk membaca bagian ini dengan pelan-pelan, karena kita akan berkorban dari bagian ini selama 4 atau 5 minggu, saudara. Ya, jadi sangat penting untuk kita memahami bagian ini dengan baik. Jadi nanti sekali lagi di rumah, saudara baca ini pelan-pelan, ya, dari ayat 17 sampai ayat 48. Baca, jangan sekali, bila perlu 2 kali seminggu, ya, atau Sabtu sebelum kita beribadah seperti ini, supaya kita bisa mengingat kembali. Nah, saudara-saudara, saya berikan tema dari khotbah ini adalah Yesus sang revolusioner. Ya, revolusioner itu menunjuk kepada seseorang yang secara aktif mengubah pola pikir, saudara. Ya, secara aktif mengubah cara pandang, mengubah paradigma ya orang-orang di sekitarnya ataupun dirinya sendiri. Nah, apa yang Yesus lakukan di sini adalah dia sedang berusaha mengubah cara pandang orang-orang Yahudi pada umumnya saat itu. Apakah itu ahli Taurat, apakah itu orang Farisi, atau orang-orang biasa yang mendengarnya. Yesus ingin mengubah cara pandang mereka terhadap kitab para nabi dan hukum Taurat. Kenapa kitab para nabi dan hukum Taurat? Karena bagi orang Yahudi pada waktu itu, saudara, kitab Taurat dan para nabi adalah kitab yang sangat-sangat dipuja oleh mereka, ya, sangat penting bagi mereka. Ya, nah kita akan coba mulai dengan sebuah pendahuluan. Ya, pada waktu itu saudara, Yesus sedang menghadapi orang-orang yang begitu mencintai hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi Yesus sedang menghadapi atau Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang yang begitu membangga-banggakan kitab Taurat, yang begitu membangga-banggakan kitab para nabi. Apakah tindakan ini salah? Tentu saja tidak. Ya, karena kitab Taurat dan kitab para nabi adalah kitab yang diberikan oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Yahudi pada waktu itu, saudara. Ya, tetapi ya, ketika mereka membanggakan atau begitu mencintai hukum Taurat dan kitab para nabi, pada saat yang sama mereka tidak memahami esensi. Pada saat yang sama mereka tidak memahami bagian terdalam atau pengajaran terdalam dari
Taurat dan kitab para nabi ini, saudara. Ya, akibatnya saudara, pada waktu itu para pendengar Yesus, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan orang-orang yang mendengarkan Yesus, mereka terjebak dalam suatu fanatisme tanpa pengertian. Saudara mengerti fanatisme tanpa pengertian? Kalau hari ini tuh, kalau ada orang Kristen bilang pokoknya, kenapa kamu jadi Kristen? Pokoknya, itu fanatik tapi nggak ngerti. Ya, bagus sih fanatik terhadap kekristenan, betul kan? Tapi nggak mengerti, nggak bisa jadi berkat. Ya, pokoknya, makanya hindari kata pokoknya. Kenapa kamu marah sama saya? Pokoknya. Nggak ada alasan yang jelas, nggak ada pengertian di dalamnya. Pokoknya. Kenapa kamu demo? Pokoknya. Saya masih ingat salah satu mahasiswa waktu Mahfud MD nanya tentang Omnibus Law. Dia kritik. Mahfud MD tanya, ya oke, baik, mahasiswa yang cerdas, tapi saya tanya dulu, Omnibus Law itu apa? Nggak bisa jawab ya. Pokoknya. Dia kritik Omnibus Law, ditanya Omnibus Law itu apa, nggak bisa jawab. Pokoknya. Nah, ini keadaan mereka. Orang-orang Farisi, ahli Taurat dan para pendengar Yesus, pokoknya. Mereka sangat cinta hukum Taurat, mereka sangat cinta kitab para nabi, tapi tidak mengerti mengapa mereka cinta hukum Taurat. Apa yang menjadi sasaran dari setiap hukum Taurat itu mereka tidak mengerti. Mereka tidak memahami esensi paling dalam yang sedang disampaikan oleh pengajaran-pengajaran melalui Taurat dan kitab para nabi tersebut. Akibatnya merespon itu, saudara, Yesus kemudian mengajarkan ulang. Ya, di sini ya. Yesus mengajarkan ulang hukum Taurat dan kitab para nabi itu, sehingga tujuan atau sasaran Yesus adalah supaya para pendengarnya akhirnya memahami apa yang mereka cintai selama ini. Betul? Ingat, memang kadang cinta itu buta. Makanya pokoknya. Tapi cinta kita sama Tuhan dan firman-Nya tidak boleh buta. Amin? Nggak boleh buta. Cinta kita sama Tuhan, cinta kita terhadap firman-Nya itu harus terang benderang. Kenapa saya cinta Tuhan? Nggak boleh bilang pokoknya, nggak jadi berkat buat orang lain. Kenapa kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh, pokoknya mamaku yang bilang begitu. Makanya saya pengen anak-anak muda punya pengertian yang jelas tentang iman. Kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jangan bilang, kakek saya udah Kristen, jadi saya Kristen. Itu namanya Kristen nominal atau Kristen KTP. Kristen pokoknya. Ya. Jadi di sini Yesus prihatin melihat kondisi itu. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pendengarnya, mereka cinta hukum Taurat, mereka cinta kitab para nabi, tetapi mereka tidak mengerti esensi yang coba disampaikan oleh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mereka tidak paham. Lalu Yesus mulai mengajarkan ulang sehingga pemahaman mereka menjadi lengkap. Sampai di sini coba kita baca ayat 17 sampai ayat 20 ini. Saya akan bacakan pelan-pelan, saudara dengar. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini yang Yesus sasar, menggenapi. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Di Alkitab saudara mungkin satu iota. Iota itu saudara dalam
ilmu linguistik atau bahasa Yunani, iota itu bukan sebuah huruf sebenarnya, tetapi marking terkecil dari tatanan huruf bahasa Yunani. Mungkin kayak titik gitu. Ya. Jadi satu huruf atau satu iota pun tidak akan aku tiadakan, kata Yesus dari hukum Taurat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Sampai di situ aja saja. Artinya apa, saudara? Yesus melihat kondisi yang memprihatinkan. Ada sekelompok orang yang begitu cinta akan kitab Taurat. Ada sekelompok orang yang begitu cinta kepada kitab para nabi. Tetapi orang-orang ini tidak mengerti kedalaman, esensi apa yang diajarkan oleh apa yang mereka cintai. Bukankah demikian sekarang banyak orang Kristen, saudara-saudara? Kalau kitabnya dihina orang Kristen, ngamuk-ngamuk. Jadi kalau kitab dihina, tidak perlu saudara ngamuk. Amin. Ngamuklah kalau saudara tidak baca Alkitab. Ada orang gitu, dihina kitabnya, ngamuk setengah mati, ujung kepala dia gantung di asbes, di plafon. Tapi nggak pernah ke gereja. Nggak pernah baca Alkitab. Ya kan? Yesus dihina seperti tahun 96 Jawa Timur. Yesus dihina dengan coret-coretan di gereja. Kasus itu bondo maksudnya. Ada sebagian orang Kristen yang ngamuk. Wah, Yesus dihina. Buat apa kamu ngamuk? Yesus dihina. Kalau hidupmu tidak mencerminkan tentang karakter Kristus, amin. Mau dihina ke Yesus, mau Alkitab kita dibakar ke, emang apa salahnya? Kalau Alkitabmu dibakar orang, beli yang baru. Loh, bener nggak? Ingat ya, ini bukan kertas suci ya. Apanya yang suci? Isinya. Makanya lakukan isinya. Baca, lakukan, baru suci. Amin. Amin. Jangan bangga kalau kita punya banyak Alkitab di rumah loh. Dari udah 10 tahun yang lalu masih baru, masih lengket kertasnya. Jangan bangga, itu tandanya kita tidak pernah baca Alkitab. Di HP-mu periksa, ada nggak aplikasi Alkitab? Puji Tuhan, kalau jemaat cukup satu. Saya banyak aplikasi Alkitab di handphone saya. Dari bahasa Yunaninya, Ibraninya, Indonesianya, dari versi bahasa Inggrisnya beberapa kata. Kenapa saya miliki semua itu? Saya belajar, betul nggak? Kalau saudara cukup bahasa Sumbawanya. Ada, saya ada. Di Alkitab saya ada versi bahasa Sumbawa, tapi belum semua. Saya dapat khusus dari orangnya langsung. Ada, tapi itu belum dibagi. Tapi saya punya. Itu saudara. Baca kita, amin. Jangan bilang I love you so much. Yes, kan? I love you to the moon, to the man. Man pikir. To the moon, to the man, to the mean. Tapi kalau kita nggak baca, sama aja. Betul saudara? Nah itu yang terjadi pada waktu itu. Jadi Yesus itu gusar. Dia melihat orang yang punya hati untuk mencintai Taurat, kita Nabi, tapi mengerti pun tidak mereka. Jadi Yesus bilang, hei, aku akan menggenapinya bagimu. Nah kata menggenapi ini ditulis dengan kata plerosai. Itu artinya membuat menjadi lengkap. Artinya apa? Pemahaman orang Farisi, pemahaman ahli Taurat dan para pendengar Yesus masa itu tidak lengkap terhadap hukum Taurat ini.
Jadi Yesus ini memperlengkapi. Secara harfiah, plero berarti menjadikan sebuah keranjang menjadi penuh, tidak muat lagi, saudara. Itu artinya, saudara, pemahaman orang-orang Yahudi pada masa itu tidak lengkap terhadap Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini yang mau diperbaiki oleh Yesus. Tujuannya apa? Di ayat 48. Makanya pembahasan kita itu dari ayat 17 sampai 48. Di ayat 48 dikatakan apa, saudara? Seorang boleh baca? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Nah, sempurna ini tidak berarti bahwa kita sempurna dalam pengertian tanpa dosa selama di bumi, tidak. Tetapi teleios itu juga bisa dimaknai menjadi dewasa, grow up, bertumbuh, ya, bertumbuh atau diperlengkapi sampai dia penuh, sampai dia pantas, sampai dia pantas. Gambaran analogi sederhananya begini, ya, kalau saudara petani jagung, siapa petani jagung di sini? Bapak bukan ya? Pepaya. Kalau saudara mau nanam jagung, saudara baru pantas disebut seorang petani jagung kalau saudara belajar sampai tuntas tentang jagung, betul gak? Jangan nanti berpikir mau tanam jagung, jagung, tanam bijinya, tumbuh jagungnya. Cuma gitu toh. Saudara harus belajar tentang apa? Pupuk, betul gak? Pupuk apa saja yang dicampur, kadarnya berapa, ya kan? Kapan waktunya pupuk, betul gak? Semua ilmu pengetahuan itu harus dimiliki oleh seorang petani jagung, baru dia bisa berhasil menanam jagung. Jangan dalam pikiran kita, enak bikinnya, nanam jagung ini. Ambil kayu runcingkan, cepet, tanam satu. Tunggu nanti sampai 3 bulan, tumbuh sih, tapi kerdil. Itu kayak iklan 10-15 tahun yang lalu itu. Dapat ikannya, dapat mah, tapi kecil-kecil. Masih ingat iklan itu ya? Ya kan? Itu maknanya. Jadi pengetahuan mereka itu harus penuh, diperlengkapi. Betul? Kalau saudara latihan nyetir mobil misalnya, perlu latihan nggak? Jangan saudara lihat, enak tuh tinggal muter-muter, ya kan? Belum bisa latihan bro, enggak, gampang, tinggal muter aja ke kiri dan ke kanan. Begitu? Tidak. Bahkan kalau saudara mau mencapai tingkat advance skill membawa mobil, misalnya sampai drifting, ada yang bisa drifting di sini? Kamu bisa nggak dia drifting truk? Nggak bisa. Truk kamu tuh gitu nggak bisa. Nanti kamu latihan sama Pak Arno. Cara drifting truk. Itu juga punya skill beda, betul nggak? Latihan itu. Makanya para pembalap mereka dilatih. Kalau belum memenuhi kualifikasi, nggak dikasih balapan, betul nggak? Taruhannya mati. Seperti itu juga. Kerohanian kita akan mati kalau kita tidak mencapai kualifikasi yang diinginkan Yesus dalam memahami kitab suci. Kenapa banyak orang Kristen yang dari nenek moyang, bahkan sebelum dia lahir sudah jadi Kristen, hidupnya tetap tidak berbuah? Dia tahu firman Tuhan, dia hafal firman Tuhan, betul gak? Dia tahu habis kitab Matius, Markus, betul? Dia tahu semua tentang Alkitab, tetapi hidupnya gak bertumbuh. Kenapa? Karena perlengkapannya tidak memadai. Dia hanya tahu batasan-batasan tertentu. Dia tidak mengerti esensi dari firman Allah. Yesus prihatin dengan kondisi ini, saudara. Jadi dia mau perbaiki, dia mau menggenapi tempat itu. Tujuannya supaya menjadi teleios, bertumbuh. Makanya saudara-saudara, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan,
cintai firman Tuhan dengan cara apa? Baca, lakukan. Amin. Saya nggak tadi ngaring-ngaring soal ini. Saudara, saya beritahu saudara yang nggak mau baca kitab suci, jangan harap saudara bertumbuh dalam iman. Nonsense. Itu harga mati. Jangan bilang penting saya datang sekali seminggu, Pak. Udah. Betul? Amin. Lu duduk sudah lihat aja saja. Gak ada masalah kok. Saya nggak marah. Itu pilihan kita. Bagaimana kita bisa ditumbuhkan kalau energi suplemen kita nggak menikmati tiap hari? Amin. Haleluya. Itu dia. Ya. Nah, apa yang Yesus lakukan adalah untuk memastikan bahwa pendengarnya pada waktu itu tidak sekedar mematuhi hukum yang ada, namun lebih jauh lagi mereka tahu motif dan roh yang ada di balik hukum yang ada. Nah, ini yang mau disebarkan oleh Yesus. Kita akan masuk ke dalam topik pertama. Ya, topik pertama. Ya. Perihal membunuh. Mari kita baca ayat berapa itu? 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, ya, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yang membunuh dihukum. Yesus bilang, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah dihukum. Sama nggak dampaknya? Siapa yang mencaci maki saudaranya, di situ apa? Menyatakan kafir, ya? Betul? Menyatakan kafir. Dalam terjemahan yang lebih cocok itu mencaci maki. Alkitab saya kebetulan terjemahan seperti itu. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara perhatikan, hal pertama yang dibahas oleh Yesus di sini ada 6 hal yang dibahas oleh Yesus sampai nanti ini kita akan bahas selama 45 minggu ini. Hal pertama yang dibahas oleh Yesus adalah tentang membunuh. Ya. Pemahaman tradisional orang Yahudi merujuk kepada kitab para nabi dan kitab Musa atau hukum Taurat. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 16 dikatakan jangan membunuh. Betul, ayat 16 atau ayat berapa ya? Keluaran 20. Jangan membunuh. Mereka berpikir atau mereka memahami kalimat ini, ya, jangan membunuh itu hanya sebatas kepada masalah fisik, tidak mengambil nyawa orang lain. Ya. Tetapi Yesus memperdalam makna membunuh ini sampai kepada Yesus membahas motif apa yang biasanya lahir sehingga orang bisa membunuh. Dan motif ini pun sangat diperhatikan oleh Yesus. Dan kalau kita tadi membaca, paling tidak ada 3 motif yang selalu mengikuti kenapa seseorang bisa membunuh. Nah, ini saya sebut sebagai pemicu. Kalau pemahaman tradisional hanya menganggap membunuh adalah taking someone's life atau mengambil nyawa seseorang, tetapi bagi Yesus, membunuh sebelum orang mengambil nyawa orang lain, membunuh selalu diikuti oleh motif atau sesuatu yang mengikutinya dari belakang, sehingga orang menjadi seorang pembunuh. Nah, ini yang sangat penting bagi orang Farisi dan ahli Taurat. Cukup memahami
analisa. Mengerti sampai di sini kan? Itu yang disebut oleh Yesus, saudara. Faktor pencegah. Yang pertama, kenapa orang sering jadi membunuh? Karena orang itu memelihara amarah, merawat amarah, ya, merawat amarah. Orgizo dalam bentuk present tense, ya, kemarahan yang terus dipelihara, disimpan, dikasih makan. Orgizo juga bisa dipahami sebagai tindakan provokatif, tindakan memprovokasi. Ini yang pertama yang diteropong oleh Yesus, supaya engkau tidak jadi pembunuh. Kata Yesus, jangan memelihara amarah. Amin. Amin. Jangan main-main dengan amarah. Hati-hati dengan amarah, saudara. Amarah dengan sangat mudah memimpin seseorang untuk melakukan pembunuhan. Lebih dari 80% peristiwa pembunuhan di dunia ini, saya dapat duga ini juga disebabkan oleh amarah yang dipelihara kepada orang lain. Kenapa orang mencegat orang lain di tengah jalan untuk dibunuh? Adanya amarah. Ya, amarah itu dipelihara. Makanya penting bagi kita memeriksa hati kita pagi ini. Apakah ada amarah yang terpelihara? Amin. Kepada siapa saja, dalam hal apa saja. Ingat, apakah ada amarah yang terpelihara? Mungkin hakmu pernah diambil orang. Masih marah nggak dengan orangnya? Salah satu alasan kami kenapa pindah ke Medan, menurut cerita bapak saya konon sebelum bapak saya meninggal. Setelah bapak saya meninggal dia nggak cerita. Konon sebelum bapak saya meninggal, waktu kami masih di Medan, masih kecil-kecil, masih SD waktu itu, pernah terceritakan salah satu sebab kenapa kami hijrah dari kampung halaman ke Medan. Umur saya masih 4 tahun waktu itu. Adalah karena persoalan yang begini. Konon katanya ada pihak dari saudara kami yang dekat mengambil yang menjadi bagian. Nah, kalau bapak saya tetap di kampung, maka akan terjadi pertumpahan keringat dulu, karena bertengkar dulu kan, baru pertumpahan darah. Nah, untuk menghindari semua itu, bapak saya berpikiran jernih. Dia membawa istri dan 5 anaknya dari kampung. Saya 4 tahun, adik saya nomor 5 itu sekitar 2 tahun kurang, karena dia beda 3 tahun sama saya. Diboyong ke Medan tanpa ada kepastian untuk menghindari yang itu tadi. Kami anak-anaknya marah? Tidak. Sampai sekarang pihak dari keluarga yang konon katanya mengambil itu masih hidup, masih. Semua masih ada. Untuk apa marah? Amin. Amin. Dari siapa berkat? Apa Tuhan pernah salah alamat kayak Ayu Ting Ting? So, buanglah amarah. Haleluya. Adem dengan Bapak ini ya. Amin. Adem. Nanti siang kita semua wafat masuk surga. Ya. Apakah hidupmu pernah disakiti orang?
Itu pertanyaan nggak perlu dijawab. Maksud saya, jangan simpan amarah. Itu maksud saya. Poinnya itu. Kalau sering ya iyalah, udah tahu saya. Tapi kan itu harus saya utarakan. Itu namanya pertanyaan retoris. Ya kan? Apakah engkau pernah? Mau dijawab begini. Ya kan? Dikibulin karena engkau baik, ditipu karena engkau baik. Jangan simpan amarah. Amin. Jangan simpan amarah. Ingat, kalau apa yang menjadi hakmu ditahan oleh orang lain, siapapun itu, atau diambil dengan cara yang tidak proper, tidak pantas oleh orang lain, dan kau tidak punya daya untuk mengembalikan itu, lupakan, karena berkat berasal dari Tuhan. Tidak pernah salah alamat untuk memberkati umatnya. Amin. Jadi jangan simpan amarah, nanti cepat tua. Ya, nanti bermutu, umur 50, wajah 70. Bermutu tahu ya? Bermuda tua. Yang kedua, saudara, Yesus bilang, kenapa orang sering melakukan tindakan pembunuhan? Karena menganggap orang lain tidak berotak. Itu tadi mencaci maki pengetahuannya. Kata caci maki di sini itu nggak sama dengan kebun binatang seperti yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Mencaci maki itu merendahkan derajat seseorang dengan menganggapnya tidak berotak, raka, kafir. Makanya bahaya ini kalau kita sebut orang kafir dalam istilah ini. Bukan seseorang tidak sekolah, tapi orang itu dianggap tidak punya kemampuan apa-apa secara ideologis. Makanya hari ini orang yang masih menganggap ada orang lain secara ideologis berbeda dengan dia, lalu mengkafirkan orang itu bisa lari kepada pembunuhan. Berapa banyak orang yang menganggap orang lain kafir lalu orang itu membunuh? Betul? Betul? Hati-hati. Ya. Pada zaman dulu, ya, ada orang-orang tertentu yang dianggap warga negara kelas 2, kelas 3 yang tidak punya nilai. Makanya pada waktu itu perbudakan masih banyak. Ada budak-budak tidak punya hak, tidak punya otak, dianggap raka, bisa dibunuh kapan saja tuannya suka, tanpa hukuman yang memadai. Hati-hati. Kalau kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita akan mudah membunuh orang itu, betul? Karena tidak ada artinya buat kita orang itu. Tapi kalau kita pandang orang lain sederajat dengan kita, sekalipun beda pendapat dan pendapatan, sekalipun beda tingkatan sosial, sekalipun beda pendidikan, tapi sepadan kita anggap selain equal, setara, maka kita akan mencintai orang lain. Maka penggenapan akan hukum Allah itu bisa kita lakukan. Hukum yang sama dengan kasihlah Tuhan Allahmu adalah kasihlah sesamamu manusia. Itu dia saudara. Tapi kalau kita menganggap orang lain tidak punya otak, dalam pengertian dia tidak berguna, dengan mudah kita bisa menghabisi orang itu, betul? Gak berharga. Lalu Yesus berkata, barang siapa berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Menuduh orang tidak beriman
menganggap diri sendiri paling rohani. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Nah, ini sebenarnya ini resiprokal ya. Artinya apa ya? Baik ini terjadi pada kita ataupun terjadi pada orang karena kita. Ini berlaku resiprokal. Kita tidak boleh menganggap orang tidak berarti. Kita tidak boleh menganggap orang, menuduh mereka tidak punya Tuhan. Kan itu sekarang perdebatan banyak sekali kan di media sosial. Tuhanmu beda, Tuhanmu beda. Masalah Tuhan yang kita tahu, kita perdebatkan. So pintar. Di media sosial hari ini tiba-tiba banyak ahli teologi, baik dari Kristen maupun agama lain. Tiba-tiba ada orang yang gak pernah sekolah teologi lebih pintar dari orang-orang yang sekolahnya 7 tahun. Di media sosial membahas tentang Allah, belepotan, muncrat sana, muncrat sini. Kalau udah kalah berdebat, pokoknya gak boleh terjadi pada jemaat kita. Amin. Amin. Kalau ada perdebatan di media sosial, saudara tidak mengerti tentang Tuhan, lebih baik gak usah didebat. Dan tidak perlu juga berdebat di media sosial tentang Tuhan. Amin. Menganggap orang lain raka, tidak punya otak tentang Tuhan, menganggap orang lain jahil. Akhirnya apa? Kata-kata yang sering keluar dalam perdebatan, dasar kafir. Udah gitu loh. Saya hampir tidak pernah malah. Walaupun saya master teologi, saudara, saya tidak pernah berdebat tentang yang begitu di media sosial. Nah, bagaimana kita menghadapi nggak mengerti sampai kiamat kita bodoh, betul? Beda hal kalau yang kita hadapi itu berdebat, orang yang memahami pembahasan, enak kita berdebat, ya kan? Jangan ya, kalau ada di media sosial bahas tentang Tuhan apa, diamin aja. Jangan sampai kita terlibat dalam pembodoh-bodohan terhadap orang lain. Seperti itu. Kita anggap orang lain jahil, raka, tidak berotak, tidak punya ini dengan kata pokok. Nah, beda dengan kita nggak berotak. Itu nggak boleh ya. Amin. Oh, puji Tuhan. Saya kira saya khotbah masih 10 menit. Ternyata sudah agak lama ya. Baik. Nah, semua pemicu-pemicu ini itu mendapat hukuman, saudara. Engkau marah sama saudaramu, yuk. Engkau bilang raka tak berotak, bawa ke pengadilan agama, Sanhedrin. Oh. Kenapa dibawa ke pengadilan agama? Karena ini urusannya dengan agama. Itu yang jadi saya bilang kafir. Ini bukan tak berotak yang sembarangan. Engkau bilang jahil, ingat, kau akan dibawa ke pengadilan Tuhan. Api yang menyala. Kenapa? Karena hubungannya dengan Tuhan. Ini tidak ada hubungannya dengan 2+2=5. Oh, nggak berotak kamu. Bukan. Ini penghinaan terhadap identitas orang lain, menganggap orang lain tidak memiliki kapasitas. Dalam ini penghinaannya. Makanya dibawa ke mahkamah agama, dibawa ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi Yesus, ya, di sini saudara, ya, Yesus memisahkan antara tindakan yang kelihatan. Apa tindakan yang kelihatan di sini? Membunuh, betul? Dia memisahkan tindakan yang kelihatan dengan motif yang tidak kelihatan, yang menyebabkan akhirnya tindakan membunuh tadi. Dan bagi Yesus, dua golongan ini sama-sama jahat dan berbahaya. Artinya begini, saudara, kalau engkau memelihara amarah di dalam dirimu, atau kita memelihara amarah dalam diri kita,
Itu sama jahatnya di mata Tuhan. Jangan bilang ada kata-kata yang sering terlontar di luar sana. Kalau cuma niat sih nggak apa-apa. Yang penting tidak dilakukan. Pernah dengar itu? Entah dari mana lah sumbernya, kita juga nggak perlu bahas. Tetapi bagi Yesus itu sama. Bahkan niat saja itu sudah dilarang oleh Tuhan. Kalau kau mau melihara amarah, kau kasih makan amarah itu. Hati-hati. 2 senti lagi kau akan membunuh orang. Hati-hati. Amin. Supaya kita tidak jadi pembunuh, apa yang kita lakukan? Apa? Jangan memelihara amarah. Jangan merawat amarah. Itu yang pertama. Kalau engkau menganggap orang lain tidak setara dengan orang lain jauh lebih rendah, atau agama orang lain kau maki-maki, atau harkat orang lain kau maki-maki, 1 senti lagi kau akan menjadi pembunuh. Supaya kau terhindar dari membunuh orang lain secara fisik, jangan pernah menganggap orang lain lebih rendah dari engkau. Amin. Amin. Anggap setiap orang itu setara. Ya. Kalau engkau jahil terhadap orang lain terkait dengan Tuhan, menganggap bahwa orang lain tidak benar, bertuhan hanya engkau yang benar. Ingat ya, ini beda ya. Hanya saya yang benar kaitannya dengan Tuhan. Maka sebentar lagi, 1/2 senti lagi saya bisa bunuh. Karena bagi saya dia tidak layak hidup. Betul? Supaya kita tidak jadi pembunuh bagi orang lain, jangan pernah menghakimi orang lain terkait dengan hal bertuhan. Dan ini nyata zaman sekarang. Nyata saudara-saudara. Saya pernah bilang ya di komsel kita kemarin, media sosial itu menjadi sumber yang luas bagi pengetahuan kita, betul? Dan itu bisa kita lihat bertebaran di media sosial. Orang-orang pakai bahasa yang rohani, gak usah orang lain lah, orang Kristen lah. Puji Tuhan, dendamku terbalaskan. Puji Tuhan. Artinya apa? Dia merasa bahwa dia paling benar di hadapan Tuhan. Orang yang kepadanya dendamnya terbalaskan sesungguhnya sedang tidak benar dengan Tuhan. Hati-hati, neraka. Amin. Betul? Ingat ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Puji Tuhan, dendamku terbalaskan. Apaan tuh? Rohani sih. Ada orang pakai nama Tuhan untuk pamer, ya kan? Mudah-mudahan gak ada di sini ya. Kalau ada juga jangan marah lo ya. Foto, cetek. Puji Tuhan, healing man. Tapi yang ditampilkan di backgroundnya itu sesuatu. Kalau engkau punya sesuatu yang berharga, tidak usah ditampilkan. Orang lain nggak perlu tahu, amin. Bisa nggak diterima prinsip ini? Berapa banyak orang Kristen niatnya pamer, tapi hashtagnya puji Tuhan. Amin, betul. Mengerti maksud saya? Puji Tuhan, healing man. Sampai di situ oke nggak kata-kata? Tapi apa yang ada di belakang menjadi tidak oke. Yang dipamer itu sesungguhnya itu. Dikasih lagi hashtag, yang di belakang hanya pemanis.
Padahal sesungguhnya dia ingin memperlihatkan yang di belakang itu, pemanis itu. Hati-hati dengan motif. Manusia tidak melihat motif, Tuhan melihat motif. Amin. Jadi Yesus, orang Taurat bilang, ahli Farisi bilang, ahli Taurat orang Farisi bilang, yang penting kamu jangan ngambil nyawa orang. Jadi Yesus bilang, nggak bisa. Supaya kamu bisa bertumbuh dewasa, teleios, hendaklah kamu sempurna sama dengan Bapamu di surga yang sempurna. Ayat 8. Kamu harus tahu kenapa orang membunuh. Nah itu harus kamu cegah. Orang bunuh karena punya amarah. Orang bunuh karena menganggap orang lain tidak selevel dengan dia. Orang membunuh karena menganggap orang lain kaitannya dengan Tuhan. Hanya dia yang benar. Dia memilih surga ini. Kalau istilah sama zaman sekarang, pemegang kunci surga. Hati-hati. Ketika kita menganggap orang lain terkait dengan Tuhan tidak selevel dengan kita, dengan mudah kita bisa bunuh orang itu. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Ada orang-orang yang membunuh atas nama agama, atas nama Tuhan. Benar nggak? Kenapa? Karena menganggap orang itu nggak selevel dengan dia terkait dengan Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa semua ajaran sama saja, bukan. Betul. Tapi apakah kalau dia bukan Kristen lalu kita nggak Kristen, mati aja kamu? Kita babat. Nggak ada gunanya di hidup ini, nggak kenal Tuhan Yesus. Habis itu begitu. Enggak. Nggak bisa begitu. Justru kalau ada orang yang berkristen, ya tampilkan hidupmu yang memberkati itu. Amin. Tampilkan hidupmu yang menginjili itu, supaya dia jadi Kristen, supaya dia mengenal Yesus. Baru nanti yang pengalaman terjadi sama kita. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah. Ingat ya, motif itu sama jahatnya. Jangan bilang, saya yang penting saya nggak lakukan pembunuhan, saya memang marah sama orang itu sampai mati, sampai keturunan ke berapa? Maunya berapa? Saya demokratis saya saudara. Kan biasanya keturunan ke-7. Ini maunya berapa? Kan gitu ya. Sampai keturunan ke-3 saya nggak akan mampu orang itu. Yang penting saya nggak bunuh dia. Dia sudah saya marah. Ingat neraka. Loh serius, ini Alkitab yang ngomong. Kamu akan dihukum. Barang siapa marah terhadap saudara yang menersing merawat amarah itu, dia akan dihukum. Hati-hati saudara. Jadi apa yang menjadi motif itu sama jahatnya dengan tindakan. Ya. Nah, sebagai ganti ayat 23 sampai 26, di situ Yesus bilang, karena itu jika kau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, lalu kau ingat, aduh masih ada masalah saya sama saudara saya, masih dendam saya sama saudara saya, masih marah saya. Kemarin saya bilang dia nggak berotak, aduh saya masih anggap sepele dia, karena dia ekonominya nggak sebaik saya anggap dia nggak diberkati Tuhan, saya kok yang diberkati Tuhan. Ada orang Kristen gitu, banyak uang kan berkat tuh. Terus yang nggak banyak uang, berkat siapa itu? Makanya saya larang saudara, kalau saudara dapat sesuatu misalnya dapat bonus apa yang besar, nikmati saja bonus itu, amin. Nggak perlu saudara tahu itu berkat Tuhan melimpah. Nah orang yang dapat bonus nggak ada berkat, masih bisa bilang kan, ingat status-status seperti itu bisa membawa orang dua hal ke Tuhan. Pertama murtad, kecewa dengan Tuhan, atau makin cinta Tuhan, itu aja. Amin. Ya. Jadi ayat 23 sampai 26. Kalau engkau ingin mempersembahkan, artinya gini loh kira-kira. Kalau engkau ingin menghadap kepada Tuhan, kalau engkau ingin semakin mendekatkan dirimu sama Tuhan dengan tindakan apapun, kalau zaman dulu mempersembahkan korban. Kalau sekarang tindakan kita dekat sama Tuhan beda, ibadah, berdoa dan sebagainya misalnya. Dan kau ingat ada dendammu sama saudaramu,
Karena apa? Gak ada gunanya semua yang kau lakukan itu kalau kau terus memelihara amarah itu. Gak ada artinya. Saudara pernah minta kekuatan untuk menjadi seorang yang damai gak? Amin? Pernah? Maka lakukan. Kekuatan sudah diberikan. Tinggalkan persembahanmu, pergi, berdamai dulu. Kembali, setelah berdamai kembali. Ya, sampai ayat 26. Ini adalah ide pengganti dari ide lama. Ide lamanya apa? Kalau kau marah kepada saudaramu, bunuh dia, betul nggak? Itu ide lama kan? Ide barunya enggak. Kalau kau marah sama saudaramu, redahkan amarahmu dulu. Kalau selama ini kau bilang saudaramu tidak selevel dengan kau, perbaiki dulu. Kalau selama ini kau menganggap saudaramu terkait dengan Tuhan, kau lebih bertuhan dari saudaramu, perbaiki dulu. Itu bukti konkret bahwa kau beribadah. Amin. Amin. Itu bukti konkret kalau kita orang yang beribadah. Kalau saya dan saudara beribadah, tapi di hati masih ada amarah, itu tidak memperlihatkan kebenaran sejati bahwa kita adalah orang yang beribadah. Orang yang beribadah adalah orang yang membuang semua amarah. Orang yang membuang segala kebencian yang menganggap orang lain tidak selevel dengan dia. Orang yang membuang prasangka yang menganggap orang lain terkait Tuhan tidak berguna. Hanya dia yang paling suci. Makanya orang lain harus mati. Masih ingat apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler di Jerman? Dia membunuh sekian juta orang Yahudi hanya karena satu prinsip, bahwa orang Jerman adalah bangsa yang paling perkasa, paling oke, paling agung. Jerman, orang Yahudi tidak selevel, bunuh. Betul? Betul? Berapa juta orang Yahudi mati dan peristiwa genosida. Hati-hati, ini sudah terbukti dalam sejarah. Kebencian terhadap ras, kebencian terhadap agama, kebencian terhadap suku, kebencian terhadap bagian-bagian parsial dalam hidup kita yang khusus ini bisa membawa orang ke dalam tindakan pembunuhan. Amin. Hati-hati. Sebagai ide yang menjadi lawan tanding dari pembunuhan, kalau kau marah, selesaikan dengan cepat amarah. Amin. Amin. Jangan memelihara amarah. Kalau engkau selama ini menganggap orang lain lebih rendah levelnya, selesaikan hati. Bilang dia sama dengan saya. Amin. Itu dia. Yesus sampai ke sana nyentuhnya. Kalau kita udah bisa lulus di situ, kira-kira kata Yesus, engkau tidak akan pernah menjadi seorang pembunuh. Jenderal Sambo itu orang Kristen. Konon katanya rajin ke gereja. Ada fotonya tuh di gereja besar di Jakarta. Istri dan anak-anaknya foto bersama. Cheese. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Ya. Amarah menjadi pemicu, maka selesaikan amarah. Ini aspek pencegahan. Menganggap orang lain tidak setara, tidak equal dengan kita, bisa menjadi pemicu. Maka selesaikan paradigma saya. Jangan pernah anggap orang lain tidak setara dengan saudara. Amin. Jangan pernah merendahkan orang lain. Di sini para pendengar diajar untuk tidak sekadar mengendalikan amarah. Lebih jauh, mereka diajar untuk segera melakukan tindakan pendamaian terkait amarah orang lain. Itu yang tadi saya bilang resiprokal. Ini bukan saja terkait dengan tindakan orang sama kita, ini juga terkait dengan tindakan kita sama orang, sama-sama.
Kalau ada orang caci maki kita, jangan simpan amarah. Amin. Tapi kita pun tidak boleh caci maki orang lain. Kita pun tidak boleh marah sama orang lain. Itu resiprokal. Saya sebagai anak Tuhan tidak boleh marah, tidak boleh seperti yang semua tadi kita bahas. Orang lain ketika dia melakukan itu sama kita tidak boleh respons dengan marah. Jadi mari kita selesaikan. Kalau kita ada amarah, kita ada dendam, selesaikan. Kalau masih bisa selesaikan dengan Tuhan, selesaikan dengan Tuhan. Kalau ada kesempatan selesaikan dengan orangnya, datang dan selesaikan dengan orangnya. Amin. Ini bukan soal siapa yang salah. Kita pernah kan kayak anak rebutan permen berkelahi lalu bengkak. Betul Jo, kalau TK kan begitu kan? Berkelahi rebutan permen, mamanya datang. Ini kenapa? Dia yang salah. Bukan Mak, dia yang duluan. Betul nggak? Ini bukan soal siapa yang salah, saudara-saudara. Tapi perdamaian ini terkait dengan inisiatif. Amin. Salah tidak salah kalau kita sudah bertengkar dengan orang lain, dua-dua salah. Betul? Betul? Orang lain salah itu bukan membuka jalan bagi kita untuk berlaku yang sama terhadap orang lain. Mari kita berinisiatif untuk berdamai. Maka kalau orang cinta damai, dia tidak akan pernah menjadi seorang pembunuh. Tidak akan. Ya. Siapa dapat nonton film ini? Ada? Belum? Ya Allah, jemaat kundik semua. Settingannya memang tahun 1800-an. Waktu itu Batman belum lahir. Yes. Nanti ini jadi musuh pertamanya Batman. Awalnya orang ini baik sekali. Dia miskin, dia tinggal dengan mamanya yang udah tua sakit-sakitan. Dia miskin, dia jadi pengamen badut. Waktu dia jadi pengamen badut, dia dihina, dibully habis-habisan. Tidak ada yang peduli sama dia. Bahkan ya, dia dicaci maki, direndahkan dan sebagainya. Sampai pada satu titik tiba amarahnya menumpuk dalam dirinya. Amarahnya menumpuk dengan luar biasa. Dan amarah itulah yang membuat dia menjadi seorang pembunuh. Ya. Nah, itu kondisi sosial saat ini. Ini tidak berubah, saudara. Dari abad 19, abad 18, ya, sampai abad 20, 21, abad 21 sekarang masih banyak kisah-kisah joker yang terjadi. Kenapa menjadi seorang pembunuh? Karena di dalam dirinya ditanamkan amarah yang dia pelihara. Dia salah, betul, joker salah. Tapi bukan hanya dia yang salah. Orang-orang yang menganggapnya tidak setara, orang-orang yang menganggapnya sebagai makhluk yang tidak berguna juga mengambil bagian dalam kesalahan. Amin. Jangan seperti joker. Jangan juga seperti orang yang membentuk kehidupan joker. Sepakat? Kita harus menjadi orang Kristen yang menghargai sesama. Simpulan, Yesus menentang tindakan pembunuhan, tapi sekaligus Yesus menentang roh yang ada di dalam tindakan itu. Apa itu? Amarah yang dipelihara, serta perkataan yang merusak, jahil, kafir. Saya pikir itu Tuhan